CGP Angkatan 9 Kabupaten Manggarai Barat kali ini akan melakukan praktik coaching dan kami masing-masing, saya adalah Kameliana Mano dari unit kerja SMP Kesadaran Guru dan rekan di sebelah kanan saya Hermina Jemimun dari SMAK Santisima Trinitas. Dan saya Andreas Korsilinaku dari SMP Negeri 6 Dusun. Baik, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andreas Korsilinaku. Pada kesempatan ini saya melakukan praktek coaching dan saya melaksanakan tugas sebagai supervisor. Selamat siang Ibu Hermina. Selamat siang Pak. Apa kabarnya hari ini? Kabar baik Pak. Kalau Bapak sendiri? Kabar baik juga. Kemarin Ibu sempat WA saya ingin bercerita ya. Kira-kira bercerita tentang apa ini? Saya ingin bercerita tentang coaching saya Pak. Oke. Jadi Ibu ingin bercerita tentang coaching ya. Sebelum melakukan coaching, pertama-tama kita akan diskusikan terkait dengan rubrik penilaian pada saat coaching ya. Yaitu kita harus mengikuti atau berpikir tirta dan mendengarkan dengan perasaan. Kemudian Ibu juga sebentar melakukan pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa prinsip coachingnya dia, yaitu kemitraan. Terus kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Kalau saya Pak, semua kompetensi pada coaching Pak. Kira-kira bagian mana yang ingin saya amati? Semua saja Pak, di bagian coaching. Oke. Apa harapannya Ibu dari observasi yang kita lakukan bersama ini? Saya ingin mendapatkan masukan terkait hal-hal yang masih kurang dan belum dilakukan pada saat coaching untuk ditingkatkan lagi Pak. Oke, terima kasih Bu Hermina. Silakan melakukan sesi supervisi. Sampai jumpa di ruang refleksi. Terima kasih Pak. Selamat siang Bu. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabar Bu? Kabar baik Bu, Tuhan baik. Bagaimana dengan Ibu? Saya juga baik Bu. Oke Bu, terima kasih. Oke Ibu, kemarin Ibu ada telepon saya ya. Maaf, saya tidak sempat terima karena saya lagi sibuk Bu. Oke, benar Ibu, saya kemarin kontak Ibu karena saya ingin berdiskusi dengan Ibu terkait dengan permasalahan yang saya alami di sekolah saya. Kira-kira masalah apa ya Bu? Jadi Bu, di sekolah saya ada 1-2 rekan guru saya di sekolah yang sepertinya sejak pengamatan saya ini Bu ya, mereka senang kalau ada tugas tambahan sehingga mereka mengabaikan tugas utamanya untuk masuk kelas, dan ini mengganggu sekali perasaan saya di sekolah. Nah, apa yang Ibu ingin dapatkan dari dialog ini? Saya ingin dapat solusi yang terkait permasalahan yang saya alami. Ibu kira-kira berapa orang rekan guru yang tidak masuk kelas itu? Tidak banyak sih Bu, dari 19 orang rekan guru di sekolah saya ada sekitar 2-3 orang yang seperti itu. Kira-kira apa dampak dari guru yang tidak masuk kelas itu? Dampaknya terhadap siswa? Oke, dampak yang paling nyata sih Bu, kebutuhan belajar anak tidak terpenuhi,
dan juga bisa mengganggu siswa di kelas lainnya, karena siswa yang gurunya tidak masuk itu pasti ribut loh, Bu. Itu dampaknya. Nah, selama ini apakah sudah ada usaha yang Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Oke, paling saya pernah meminta anak di kelas itu untuk memanggil guru yang bersangkutan supaya masuk kelas itu. Itu saja saya lakukan. Wah, luar biasa, Ibu hebat. Semangat untuk mendorong teman-teman untuk menjalankan tugasnya. Lalu dari hasil tindakan yang Ibu lakukan, itu kira-kira bagaimana ya? Ya, Bu, kalau mereka sedang tidak ada tugas tambahan sih, Bu, mereka respon dengan anak-anak yang paling mereka tadi. Tapi kalau mereka ada tugas tambahan dari sekolah, ya mereka utamakan tugas tambahan itu, sehingga kelas tetap kekosongan guru gitu. Ya, kira-kira ada tidak cara lain selain Ibu menyuruh anak untuk menyuruh anak memanggil guru tersebut? Dalam konsep saya sih, Bu, saya akan mendiskusikan hal ini di kepala sekolah, karena yang punya wewenang untuk memanggil, menegur atau membina guru itu adalah kepala sekolah. Nah, selain bertemu dengan kepala sekolah, saya juga nanti berusaha untuk melakukan pendekatan secara pribadi kepada teman-teman guru tersebut. Ya, luar biasa, Bu. Lalu bagaimana hasilnya setelah Ibu melaporkan itu ke kepala sekolah? Baik, Ibu, memang selama ini kepala sekolah hanya memberikan arahan secara umum saat kami ada doa pagi bersama di sekolah, juga menyampaikan arahan-arahan saat rapat guru. Ya, yang namanya kesadaran diri tiap orang sih berbeda ya, Bu ya. Ada yang langsung berubah, tapi ada juga teman-teman yang masih bertahan di zona nyamannya. Ibu kira-kira apa rencana selanjutnya, Bu? Rencana selanjutnya sih, Bu, tetap menyampaikan ini kepada kepala sekolah untuk tidak jemu-jemu, mengingatkan rekan-rekan. Lalu saya juga akan menyampaikan, membangun motivasi rekan-rekan ini saat rapat evaluasi di akhir semester ini. Itu ya, Bu, rencananya. Oke, baik. Terima kasih ya, Bu, atas dialog kita pada siang hari ini. Lalu kira-kira kapan itu dimulai, Bu? Karena nanti kami ada rapat evaluasi akhir semester ini di bulan Desember ini, Bu. Itu kami lakukan nanti di kira-kira pekan kedua Desember, Bu. Dan juga rapat awal semester di bulan Januari. Nah, kira-kira kapan kita bisa diskusi lagi untuk mengetahui perkembangan selanjutnya, Bu? Oke, kalau tidak keberatan, Ibu RW bisa hadir dong di sekolah saya. Tapi kalau Ibu ada kesulitan, kita bisa kontak nanti, Bu. Saya akan informasikan ke Ibu kapan waktu baiknya untuk kita diskusi lagi. Mungkin di awal Januari kali ya, Bu, awal semester depan. Seperti itu, Ibu RW. Oke, demikian saja dialog kita pada siang hari ini. Sampai jumpa di sesi berikut, sesi diskusi pada bulan Januari. Oke, terima kasih Ibu sudah berkenan untuk diskusi bersama saya kali ini. Terima kasih. Selamat siang Bu Hermina. Selamat siang, Pak. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching ini? Saya merasa senang, Pak, karena coach saya sudah menceritakan permasalahannya secara detail, lalu sudah dapat menemukan solusinya, Pak. Oke, bagus sekali ya. Bagaimana pendapat Ibu terkait kompetensi coaching yang Ibu laksanakan tadi? Menurut saya, ya saya boleh menilai ya kompetensi saya itu sudah berada di level 7. Demikian, Pak. Yang ingin dicapai oleh Ibu Hermina sebenarnya di level berapa? Ya, saya ingin mencapai level 10 ya kalau bisa. Oke. Terus Ibu, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Oh iya, tentu boleh, Pak. Oke. Silakan. Jadi hasil pengamatan saya Ibu, bahwa Ibu sudah melaksanakan coaching dengan baik. Jadi sudah mengikuti tirta dengan baik, namun Ibu masih ada yang belum maksimal. Jadi mungkin di bagian menanyakan pertanyaan yang berbobot.
Kira-kira bagaimana menurut Ibu hasil pengamatan saya ini? Ya, saya terima hasil pengamatan Bapak tadi, karena memang faktanya seperti itu. Jadi saya akan berusaha untuk memperbaiki itu, Pak. Oke. Bagaimana rencana selanjutnya Ibu? Saya akan melaksanakan perbaikan. Selamat siang, dengan kabar baik Ibu, bagaimana dengan Ibu? Saya lagi juga ya. Kemarin Ibu telepon saya ya. Maaf, saya tidak sempat terima karena saya lagi sibuk, Bu. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan, Bu. Oh iya Bu, saya ingin minta bantuan Ibu terkait dengan kompetisi coaching saya Bu. Saya ingin diskusikan itu dengan Ibu. Oke, Bu. Sebelum melakukan coaching, seorang coach itu perlu memperhatikan alur berpikir Tirta dan prinsip coaching sebagai mitra. Jadi kira-kira kompetisi apa yang ingin Ibu kembangkan pada sore hari ini? Kayaknya semuanya deh Bu, dari kompetensi coaching itu, prinsip coaching, terus alur berpikir Tirta, dan juga mendengarkan penyampaian coaching dengan Kira-kira apa harapan dari observasi yang kita lakukan pada siang hari ini? harapan saya mendapat masukan dari Ibu sebagai supervisor terkait dengan kompetensi coaching saya nanti, sehingga hal-hal yang kurang saya bisa perbaiki di kemudian. Itu harapan saya. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya selamat melakukan coaching dengan coach Ibu. Oke, terima kasih Bernie. Selamat siang. Selamat siang. Halo Pak Kursen, selamat sore. Selamat sore Ibu. Senang bertemu dengan Pak Kursen di sore hari ini walaupun lewat media saja ya Pak ya. Bagaimana kabar Pak Kursen hari ini? Kabar baik. Kalau Ibu kabar Liliana, bagaimana? Puji Tuhan, saya kabar baik juga Pak, sehat-sehat. Nah Pak, dari isi pesan yang dikirimkan ke saya tadi, kira-kira apa ada hal yang mau Bapak sampaikan? Begini guys, saya SMS Ibu, jadi ingin bertemu dengan Ibu, dan pada kesempatan ini saya sudah bertemu dengan Ibu. Saya ingin menyampaikan persoalan yang saya hadapi di sekolah. Jadi masalahnya Ibu, ada 2 orang guru yang sering datang terlambat ke sekolah. Oke, baik Pak. Jadi permasalahan yang Pak Kursen alami di sekolah adalah ada 2 orang rekan guru di sekolah yang sering hadir telat di sekolah ya Pak. Betul. Oke, baik Pak. Kira-kira apa nih harapan Bapak dari dialog kita sebentar? Saya ingin mencari solusi supaya rekan guru ini bisa datang tepat waktu ke sekolah. Itu bisa berubah ya Pak. Mudah-mudahan ya Pak ya. Ya. Nah Pak, apakah pernah ada lakukan upaya dari Bapak untuk membuat 2 rekan ini berubah? Yang saya lakukan selama ini memang hanya menegur saja, itu saja upayanya. Jadi selanjutnya tidak ada. Oh, ada teguran. Apa dampak setelah Bapak menegur atau mengajak mereka untuk tertib? Apakah ada dampaknya? Ada hasilnya? Jadi tidak ada dampak sama sekali. Saya menegur, kemudian melakukan pembinaan, sama saja dengan hasil. Dan mungkin karena hadir jam 7 pagi di sekolah ini merupakan hasil kesepakatan dalam peraturan sekolah yang dibentuk oleh atau yang dirumuskan oleh beberapa orang saja. Mungkin itu dasar utama mentalnya itu. Oke, baik, terima kasih. Di sini Pak Kursen coba mengidentifikasi kira-kira apa penyebabnya sampai 2 rekan guru ini sering telat ke sekolah. Salah satunya tadi mungkin karena peraturan yang peraturan yang ada di sekolah Bapak itu adalah hasil rumusan dari tim saja. Betul. Belum melibatkan semua rekan di sekolah ya Pak. Ya. Oke, kira-kira menurut Bapak nih, bagaimana solusinya? Kalau dasarnya tadi karena hasil produk dari tim saja, kira-kira ada jalan keluarnya Pak? Saya ingin sebuah kesepakatan hasil surat pendapat dari seluruh
guru sehingga menghasilkan yang namanya keyakinan sekolah sehingga dia bisa menjadi sebuah budaya positif di sekolah. Wah, luar biasa Pak. Saya dengar tadi Bapak ingin melakukan kegiatan curah pendapat yang menghasilkan keyakinan sekolah, yang melibatkan semua rekan guru di sekolah. Luar biasa Pak Kursi, saya jadi dapat ide dari Pak Kursi untuk sekolah saya juga. Nah, kira-kira apa yang bisa Bapak buat untuk bisa mendapatkan keyakinan sekolah ini Pak? Jadi kebetulan saya sudah menerima materi tentang budaya positif di pendidikan untuk kendaraan nasional ini. Apa salahnya saya berbagi? Langkah pertamanya saya berbagi materi kepada rekan-rekan guru di sekolah sehingga mereka paham betul apa perbedaan antara peraturan sekolah, kemudian keyakinan sekolah, kemudian budaya positif. Oke, luar biasa Pak. Berarti langkah pertama yang akan Pak Kursi lakukan adalah melakukan sosialisasi. Lalu yang kedua, sama-sama membentuk keyakinan sekolah itu. Betul. Sehingga dari situ harapannya akan terbentuk motivasi intrinsik dari semua rekan-rekan guru di sekolah. Seperti itu ya Pak? Iya, betul sekali. Akan luar biasa Pak. Kira-kira kapan nih Pak Kursi mau mulai lakukan itu? Kebetulan minggu depan kami ada jadwal rapat bersama Dewan Guru sehingga saya memanfaatkan momen ini untuk berbagi materi dan setelah itu nanti Ibu bisa melakukan curah pendapat kepada guru sehingga menghasilkan yang namanya keyakinan sekolah di sekolah saya. Wah, luar biasa. Saya bayangkan pasti ini keren Pak Kursi dan tidak pakai lama deh Pak. Ini kayaknya minggu depan sudah ya. Minggu depan ya. Saya tidak sabar menanti cerita Bapak di sesi selanjutnya. Kira-kira apa dampaknya setelah membuat keyakinan sekolah ini? Nah Pak Kursi, karena waktu kita tidak lama nih, hanya 5 menit. Kira-kira apa yang Pak Kursi dapatkan dari dialog kita kali ini? Jadi saya merasa bersyukur bahwa saya bisa menemukan solusi. Oke, luar biasa Pak, mendapatkan solusi dan itu nanti akan Bapak lakukan dalam waktu dekat. Ya. Kapan kita bisa bertemu lagi untuk mengetahui perkembangan usaha Bapak ini? Kalau Ibu Kabel berkenan ada waktu bisa hadir di sekolah, tapi kalau tidak ada waktu nanti kita jumpa di DA saja di call atau Ibu sudah melakukan coaching dengan coaching Ibu. Nah, sekarang saya ingin tanyakan bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching tadi? Perasaan saya senang sih Bu ya, lega karena saya sudah bisa melakukan prinsip coaching, terus teknik melakukan coaching itu mudah-mudahan sesuai dengan kriteria yang seharusnya ya Bu dalam coaching ini. Kalau boleh saya tahu, kira-kira bagaimana pendapat Ibu terkait kemampuan kompetensi coaching Ibu? Oke, baik Ibu, saya tidak berani sih Bu taruh angka 10. Ya, saya kasih 8 deh Bu ya. Karena saya berpikir tadi saya bisa menuntun coach saya untuk menemukan solusinya, dan coach saya rasa-rasanya dia menemukan solusi atas permasalahan yang dia sampaikan tadi. Luar biasa Bu, karena Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coach Ibu sehingga coach bisa menemukan solusinya. Lalu bolehkah saya tahu, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya terkait coaching Ibu? Itu boleh Bu, sangat saya harapkan dong Bu. Jadi selama Ibu melaksanakan coaching tadi, Ibu sudah melaksanakan coaching dengan menggunakan alur tirta. Lalu Ibu sudah mendengarkan dengan aktif. Ibu juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach Ibu. Syukurlah Bu, terima kasih Ibu. Oke Bu, selanjutnya saya mau tanya, kira-kira tindak lanjut dari coaching tadi itu untuk kedepannya bagaimana? Oke, baik Ibu, sesuai dengan rasa yang saya miliki terkait dengan posisi saya tadi bahwa saya belum maksimal untuk melakukan coaching pada rekan guru. Saya akan belajar lagi Bu. Saya akan praktek coaching lagi dengan rekan guru dan juga meminta bantuan kepala sekolah untuk memberikan coaching dari kepada saya. Kira-kira seperti itu rencana saya Bu. Kira-kira kapan Ibu laksanakan? Bagi Bu,
kalau semester ini mau selesai deh Bu. Minggu depan ini sudah dilaksanakan ujian akhir di sekolah saya. Awal semester depan deh Bu, awal Januari nanti kami akan praktek lagi dan rekan guru. Kalau begitu, kapan kita bisa ketemu lagi untuk mengetahui perkembangan coaching Ibu? Baik Ibu, kalau Ibu tidak keberatan bisa hadir di sekolah saya, tapi kalau Ibu ada kesibukan, kita bisa saling tukar informasi ya Bu ya. Rencananya saya minggu kedua Januari, mudah-mudahan Ibu ada waktu. Oke. Saya siap Bu, saya tunggu konfirmasi dari Ibu saja. Oke Ibu, terima kasih. Sampai jumpa di bulan Januari. Oke, selamat siang Selamat Ibu. selamat siang. Halo, perkenalkan nama saya Kamiliana Manung SPD. Saya calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Manggarai Barat. Kali ini akan melakukan kolaborasi bersama dengan dua rekan CGP saya lainnya yang sudah ada di ruangan ini. Kami akan melakukan praktik coaching. Selamat mengikuti. Halo Pak Korsin, selamat siang. Selamat siang Ibu kalian. Bagaimana kabar Pak siang ini? Kabar baik. Kalau Ibu? Baik juga Pak Korsin, puji Tuhan, kabar baik. Nah, senang rasanya bisa bertemu Pak Korsin kembali di siang hari ini. Iya. Sesuai dengan pesan yang Pak Korsin sampaikan bahwa Pak Korsin ingin bertemu saya, kira-kira apa nih yang mau Pak Korsin diskusikan dengan saya? Saya ingin meningkatkan kompetisi coaching saya. Oke, ingin meningkatkan kompetisi coaching ya Pak. Iya. Baik, Pak Guru, kita sebagai calon guru penggerak, tentunya kita akan menjadi seorang pemimpin, minimal pemimpin pembelajaran di sekolah. Lebih bagus kalau nanti jadi pemimpin di sekolah deh Pak. Sehingga kompetensi coaching perlu dimiliki oleh seorang guru penggerak dan seorang pemimpin di sekolah. Nah Pak, dalam melakukan coaching terhadap rekan kita yang melaksanakan pembelajaran di sekolah, kita perlu memperhatikan rubrik penilaian dan juga prinsip coaching. Bahwa dalam coaching itu perlu kedepankan prinsip kemitraan. Tidak ada yang posisinya lebih tinggi, tapi kita sama level deh Pak antara coach dengan coachingnya. Lalu prinsip yang berikut adalah ingin membangun potensi coaching menjadi lebih baik. Ini prinsip yang perlu dikedepankan dalam coaching. Nah, dari prinsip dan rubrik penilaian yang didiskusikan sebelum Pak melakukan coaching dengan coaching, kira-kira kompetensi yang mana nih yang Pak mau coaching kembangkan ini? Ya, semuanya aja. Semuanya ya Pak. Oke, mudah-mudahan bisa tercapai ya Pak. Apa harapan Bapak dari dari observasi yang akan kita amati bersama? Saya ingin mendapatkan masukan apabila dalam coaching saya sebentar masih ada hal yang kurang, jadi sehingga saya perlu bantuan dari Ibu untuk melakukan pengamatan sehingga hal-hal yang kurang itu saya bisa perbaiki sehingga dalam coaching selanjutnya berjalan dengan baik. Oke, berarti Bapak mau supaya saya membantu mengamati proses coaching Bapak nanti sehingga kalaupun ada hal-hal yang belum Bapak laksanakan saya bisa beritahu itu ke Bapak tingkatkan lagi. Begitu ya Pak kurang lebih. Yeah. Oke Pak Korsin, selamat menjalankan proses coachingnya. Okay. Sampai ketemu di ruang pasca supervisi. Siap. Oke, selamat siang Ibu Hermina. Selamat siang Pak. Kemarin ada SMS melalui chat WA ya. Betul Pak. Jadi hari ini kita bertemu di tempat ini. Kira-kira apa yang perlu kita diskusikan pada siang ini? Baik Pak, tujuan saya chat Bapak kemarin itu ingin mendiskusikan terkait siswa saya yang sering tidak aktif selama pelajaran Pak. Oh, begitu. Iya. Kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari dialog ini sebenarnya? Saya ingin masalah saya ini bisa diatasi Pak. Saya bisa menemukan solusinya. Oke, solusi yang ya. Jadi Ibu Hermina ingin
situasi di mana ada siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran ini. Betul. Betul. Kira-kira berapa orang yang tidak aktif? Banyak Pak, sekitar 12, kadang 13 orang itu setiap kali pelajaran berlangsung. Waduh, lama. Banyak sekali ya. Apa usaha Ibu yang pernah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Saya sudah membuat kesepakatan kelas Pak, tapi masih belum ada perubahan. Oke, ide yang bagus sekali Ibu. Ibu sudah membuat kesepakatan kelas ini ya. Kira-kira bagaimana hasil dari tindakan Ibu? Sama saja Pak, setelah saya melakukan atau membuat kesepakatan kelas itu masih tidak ada perubahan. Halo, baik Pak Kursin, selamat siang. Selamat siang Ibu. Oke, senang bisa bertemu kembali dengan Bapak setelah Bapak melakukan proses coaching tadi untuk proses refleksi ya Pak ya. Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching tadi? Saya merasa senang sekali karena rekan saya bisa menemukan solusi dalam permasalahan ini. Oke, terima kasih Pak Kursin. Kalau Bapak mengajar diri sendiri nih, level 1 sampai 10, kira-kira kompetensi coaching Bapak itu ada di level berapa nih Pak? Ya, masuk di angka 7. Wah, luar biasa ya Pak ya, sudah bisa masuk angka 7, berarti sedikit lagi sampai 10 orang Pak. Pasti harapannya ya Pak, bisa sampai 10 nih? Ya, bahkan lebih dari 10. Oke, oke, luar biasa nih Pak Guru, semangat sekali. Pak, boleh saya menyampaikan hasil observasi saya tadi? Tentu saja boleh. Baik, terima kasih Pak Guru. Dari hasil pengamatan saya tadi setelah Pak melakukan coaching, Bapak sudah melakukannya sesuai dengan alur berpikir kita, mendengarkan rasa, lalu prinsip coaching itu sendiri sebagai mitra dan upaya untuk melakukan menggali potensi coaching dan meningkatkan menjadi lebih baik. Sudah luar biasa dari Bapak. Namun ada 1-2 poin saja yang perlu Bapak maksimalkan di bagian identifikasi kayaknya. Bapak tadi sudah melakukan identifikasi usaha apa yang pernah dilakukan coaching untuk membuat anak semangat dalam mengikuti pembelajaran. Kalau saya tidak salah tadi jawaban coaching adalah membuat keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas dan itu belum mempan, dia belum membuat mereka semangat sehingga ada rencana tidak lanjut. Kayaknya perlu diperdalam di bagian identifikasi Pak Kursin sebelum membuat rencana aksi. Ini kalau menurut saya. Misalnya buat identifikasi tadi, usaha apa lagi Ibu selain mungkin membuat rubrik penilaian BPP misalnya. Dengan adanya rubrik penilaian, anak menjadi terakhir di kelas. Sekiranya ini perlu digali di bagian identifikasi ini. Nah, untuk hasil observasi ini mungkin saya keliru deh Pak, tolong diluruskan juga. Terima kasih masukannya Ibu. Jadi nanti saya akan melakukan perbaikan terhadap masukan dari Ibu. Oke, terima kasih Pak Kursin, tidak bermaksud untuk melemahkan semangat Pak, tapi sebetulnya Pak menjadi luar biasa deh sampai angka 10 nanti. Oke, nah di bagian penutup juga sudah lengkap ya Pak ya. Kayaknya yang perlu diperbaiki hanya di bagian identifikasi itu saja. Terima kasih Pak. Lalu apa yang Bapak mendapatkan dalam refleksi ini kita? Refleksi pasca melakukan coaching ini, apa Bapak dapatkan? Saya dapatkan dari refleksi ini, saya ingin memperbaiki apa yang kurang dalam coaching ini. Oke, luar biasa Pak di bagian identifikasi bagian tadi. identifikasi ya. Kira-kira kapan Bapak melakukan proses perbaikan ini? Minggu depan. Wow, luar biasa Pak Kursin tidak pakai lama nih minggu depan. Rasanya tidak sabar ingin mengetahui perkembangan hasil usaha Bapak ini. Bolehkah saya nanti tahu hasil perkembangannya Pak? Tentu saja boleh. Ya, kapan kita bisa bertemu lagi Pak Kursin? Karena minggu depan ada jadwal coaching untuk rekan guru. Kalau Ibu ada waktu, berkenan hadir sudah di sekolah. Oke, dengan senang hati Pak Kursin, karena kebetulan sekolah kita berdekatan nih, saya akan berusaha untuk hadir di sekolah Bapak. Yang penting Pak Kursin kasih informasi saja.
Oke. Baik, sampai ketemu di ruang sesi selanjutnya. Terima kasih untuk hadir Pak Kursi dan refleksi ini. Semoga sukses selalu ya Pak. Amin. Selamat siang. Selamat.